Bagaimanapun juga rute Jakarta adalah rute yang mutlak tidak boleh kita lepaskan. Di dalam ruang rapat yang hening, pramugari senior Isabella berbicara dengan ekspresi yang sangat serius. Memangnya ada apa? Bukankah itu hanya satu rute penerbangan internasional biasa? Apa istimewanya? Tanya Amy, seorang pramugari baru dengan wajah penuh tanda tanya. Para kru senior di sekelilingnya saling bertukar pandang, menyunggingkan senyum penuh arti yang dalam. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Asal kau merasakannya sekali saja, kau pasti akan berubah. Ini adalah rute istimewa yang menjadi rebutan para profesional penerbangan yang sudah terbang ke berbagai penjuru dunia. Mengapa hanya penerbangan ke Indonesia yang diperlakukan sedemikian istimewa? Mari kita simak kisahnya. Amy Thompson bergabung dengan maskapai penerbangan global setelah melalui seleksi yang sangat ketat. Ia akhirnya mewujudkan impiannya menjadi pramugari rute internasional. Namun kenyataan ternyata jauh lebih kejam daripada imajinasinya. Para penumpang yang terhormat, mohon alihkan perangkat elektronik Anda ke mode penerbangan. Amy mengingatkan dengan sopan kepada seorang penumpang pria muda yang asyik dengan ponsel pintarnya. Namun suaranya seolah tak terdengar. Maaf tuan, untuk persiapan lepas landas, mohon alihkan ke mode penerbangan. Pria itu mendongak meliriknya sekilas berdecak kesal, lalu mematikan layarnya dengan kasar. Iya tahu, cerewet sekali sih. Reaksi dingin semacam ini adalah makanan sehari-hari. Pada rute internasional, gesekan akibat perbedaan budaya dengan penumpang tak pernah berhenti. Pada penerbangan New York menuju Paris yang menjadi tanggung jawab Amy, tak lama setelah lepas landas keluhan bermunculan silih berganti. Selimutnya terlalu tipis, pilihan filmnya sedikit sekali, kopinya sudah dingin, orang di sebelah mengambil sandaran tangan saya. Dalam situasi apapun Amy tetap tersenyum menanggapi, namun batinnya tergerus sedikit demi sedikit. Pekerjaan di awan yang ia impikan penuh kilau nyatanya adalah kenyataan yang sangat melelahkan. Mungkin pekerjaan ini tidak cocok untukku. Saat Amy kembali ke ruang istirahat kru dengan wajah lelah luar biasa, seniornya Maria menyapanya dengan lembut. Kau baik-baik saja? Jangan terlalu memaksakan diri. Hari ini kau terlihat sangat kepayahan. Terima kasih Maria. Tapi aku mulai merasa mungkin aku tidak cocok bekerja di langit. Maria tersenyum hangat. Semua orang awalnya berpikir begitu. Aku pun sama. Dulu setiap pulang kerja aku selalu menangis di dalam taksi. Maria berhenti sejenak, tatapannya menerawang jauh, memancarkan kerinduan dan emosi yang istimewa. Lalu apa yang terjadi? Tanya Amy. Sejak aku merasakan rute Indonesia, segala pandanganku, pikiranku, dan yang terpenting hatiku semuanya berubah. Amy memiringkan kepala bingung. Sejak masuk perusahaan, ia sering mendengar desas-desus tentang rute Indonesia di antara rekan-rekannya. Para senior selalu membicarakan rute itu dengan ekspresi wajah yang berbeda. Kenapa rute Indonesia begitu spesial? Apa bedanya dengan rute lain? Maria menjawab dengan misterius. Itu adalah hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sedetail apapun aku bercerita tanpa mengalaminya sendiri, kau tidak akan paham. Amy merasa bingung. Dalam pelatihan maskapai karakteristik, setiap rute dijelaskan secara rinci. Rute Eropa menuntut ketepatan waktu, rute Timur Tengah butuh etika yang halus, rute Amerika Selatan butuh antusiasme. Hanya rute Indonesia yang dibicarakan seperti sebuah organisasi rahasia, harus dialami sendiri baru bisa dimengerti. Apakah ada layanan khusus atau penumpangnya yang berbeda? Maria menggeleng pelan. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kalimat sederhana. Tapi lain kali jika ada pengarahan untuk rute Jakarta, cobalah ikut jika kau tertarik. Mungkin kau akan menemukan jawabannya. Mendengar saran Maria, Amy mengangguk pelan, hatinya dipenuhi campuran rasa penasaran dan kecemasan. Malam itu di rumah, Amy membuka laptopnya dan mencari pramugari rute Indonesia atau kenapa penerbangan Jakarta spesial. Namun ia sama sekali tidak menemukan petunjuk tentang keistimewaan yang dibicarakan rekan-rekannya. Seolah-olah tidak ada yang ingin menuliskannya, atau mungkin memang tak terlukiskan. Ia bertanya di grup media sosial industri penerbangan, namun jawabannya semua sama. Hanya bisa dimengerti jika sudah dialami. Ada kehangatan yang tak terkatakan. Itu adalah rute yang mengubah pandangan hidup. Amy menghela napas. Terdengar seperti sekte misterius. Tapi kalau begitu banyak orang mengatakan hal yang sama, mungkin memang ada sesuatu. Penerbangan Amy berikutnya adalah rute domestik pendek Los Angeles ke Chicago. Namun ini menjadi pengalaman terburuk dalam kariernya. Masalah terjadi di mana-mana dalam kabin.
Penumpang bertengkar, berebut kursi, berdebat soal ruang bagasi kabin, dan ada yang mengabaikan aturan keselamatan dengan terus bermain ponsel. "Maaf, demi keselamatan Anda mohon kenakan sabuk pengaman," tegur Amy sopan. Seorang penumpang yang tampak seperti pebisnis menatapnya dingin. "Kalian ini kerjanya apa sih? Bukan melayani pelanggan. Tidak bisakah sedikit fleksibel? Aturan kecil begini saja diributkan. Tutup mata saja." Kenapa sih? Kalimat itu menusuk hatinya. Ini demi keselamatan, kenapa mereka tidak mengerti? Setelah penerbangan, kepala kabin Kate bertanya dengan cemas, "Kau oke? Hari ini memang berat sekali ya? Kenapa harus sesakit ini? Aku melayani dengan sepenuh hati tapi rasanya tidak ada yang menghargai pekerjaan kami," keluh Amy. Kate menjawab tenang, "Pekerjaan ini memang kadang mempertemukan kita dengan hal yang tidak masuk akal, tapi tidak semua rute seperti ini." Kate berhenti sejenak lalu menatap tajam. "Jika ada kesempatan, cobalah terbang ke Indonesia. Mungkin hatimu akan berubah." Lagi-lagi rute Indonesia. Di hati Amy keraguan dan harapan berbaur menjadi satu. Benarkah sebegitu berbedanya? Atau ini hanya sugesti massal? Beberapa hari kemudian saat Amy memeriksa jadwal kerjanya, napasnya tercekat. Di layar tertulis Los Angeles, Jakarta, Indonesia. Jantungnya berdegup kencang. Rute misterius Indonesia akhirnya tiba gilirannya. Ia memeriksa jadwal itu berulang kali dengan perasaan campur aduk. Jika benar seistimewa itu, apakah aku akan berubah? Amy sudah siap. Di ruang pengarahan yang menyapanya adalah kepala kabin Julia. Ia adalah pramugari senior dengan pengalaman 20 tahun, peraih banyak penghargaan dan dianggap legenda. "Ya Bu, apakah ada persiapan khusus yang harus saya lakukan?" Julia tersenyum-senyum yang memancarkan sinar istimewa. "Secara teknis lakukan seperti biasa. Tapi yang terpenting, jika terjadi hal yang tak terduga, lihatlah dengan matamu sendiri dan rasakan dengan hatimu. Buang prasangka dan buka hatimu. Itu kuncinya." Lagi-lagi penjelasan misterius. Rasa cemas dan penasaran Amy makin memuncak. Apa yang sebenarnya menantinya? Pagi hari keberangkatan, Amy merapikan seragamnya di depan cermin dan menarik napas panjang. Hari ini misteri itu akan terpecahkan. Setibanya di bandara, ia menyadari ekspresi para kru yang bertugas ke Jakarta jelas berbeda dari rute lain. Semua tampak segar, bersemangat, dan berseri-seri. "Baiklah, hari ini adalah penerbangan GA209 New York ke Jakarta via transit. Mari kita lakukan pengecekan terakhir." Suara Julia penuh energi. Amy dan kru lain mempersiapkan kabin dengan lebih teliti dari biasanya. "Apa ada yang beda?" tanyanya pada Sofia, rekannya. Sofia tersenyum. "Kitalah yang berubah. Terbang ke Indonesia secara alami membuat kita menjadi lebih hangat dan ramah." Belum sempat mencerna kalimat itu, boarding dimulai. Amy berdiri di pintu pesawat untuk menyambut penumpang. Saat itulah penumpang Indonesia pertama muncul. "Selamat pagi, selamat datang," sapa Amy dalam bahasa Inggris. Penumpang itu memberikan senyum yang sangat lebar dan tulus, lalu mengangguk sopan sambil menangkupkan tangan di dada. "Terima kasih banyak, Mbak. Selamat pagi." Suaranya lembut, namun di balik kata-kata itu Amy merasakan kehangatan yang jujur. Tanpa sadar, Amy membalas dengan senyum yang lebih cerah dari biasanya. Penumpang terus berdatangan. Amy menyapa satu persatu dan perlahan menyadari perubahan suasana. Penumpang sangat tenang namun hangat. Di rute internasional lain, boarding biasanya diisi suara keras orang yang menelepon, berteriak, atau berjalan terburu-buru. Namun penerbangan ini terasa seperti reuni keluarga yang damai. Bukan sunyi yang kaku, melainkan atmosfer yang penuh tempo, seliro tenggang rasa, dan keakraban. Inikah atmosfer spesial rute Indonesia? Boarding selesai. Amy bertugas di kelas ekonomi. Meski gugup, ia memulai peragaan keselamatan. Yang mengejutkan, banyak penumpang memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Di rute lain orang sibuk membaca majalah atau tidur. Di sini mata mereka mengikuti gerakannya dengan hormat. "Rasanya pekerjaanku dihargai," batin Amy. Setelah lepas landas, layanan makan dimulai. Amy semakin terkejut saat membagikan nampan makanan. "Maaf, Bapak ingin ayam atau rendang sapi?" "Rendang saja, Mbak." "Terima kasih ya," jawab seorang pria paruh baya asal Indonesia. Setelah Amy memberikan makanan, pria itu menatapnya dan berkata, "Terima kasih ya, Mbak. Pasti capek melayani kami semua. Sehat selalu ya." Kalimat itu mengandung rasa terima kasih yang tulus. Amy sudah ribuan kali membagikan makanan tapi belum pernah menerima ucapan setulus ini. Saat waktu pengambilan nampan tiba, Amy mendorong troli. Pemandangan di depannya membuatnya tak percaya.
Banyak penumpang telah menumpuk wadah makanan mereka dengan rapi membungkus sampah menjadi gumpalan kecil dan menyusun nampan agar mudah diambil. Saya belum pernah melihat ini, gumamnya. Seorang ibu bahkan mengelap meja lipatnya dengan tisu. Seorang bapak meremukan gelas plastiknya agar hemat tempat. Saat Amy mengambil nampan, ia terus mendengar, "Makasih mbak, maaf ya merepotkan, silakan mbak." Setiap mendengar itu, hati Amy berbisik, harusnya saya yang berterima kasih. Saat jam istirahat di dapur pesawat gale, Amy berbicara pada Julia. "Aneh sekali ya." Julia tersenyum melihat ekspresi Amy. "Kenapa aku hampir tak percaya? Kenapa mereka begitu sopan dan penuh perhatian?" Itulah budaya Indonesia. Mereka menyebutnya keramahan timur atau gotong royong. Sebuah hati yang hangat, ramah, dan selalu ingin membantu serta memudahkan orang lain. Itu sudah menjadi karakter yang mendarah daging. Amy kemudian pergi mengecek toilet. Biasanya ini tugas paling tidak menyenangkan di penerbangan jarak jauh. Namun lagi-lagi ia terkejut. Toilet itu bersih. Wastafel kering tisu bekas dibuang pada tempatnya. Yang lebih mengejutkan, saat seorang wanita Indonesia keluar dari toilet, ia mengangguk pada Amy. "Makasih ya mbak, toiletnya wangi dan bersih terus, semangat kerjanya." Amy terdiam. Ini pertama kalinya ada penumpang berterima kasih pada petugas karena toilet bersih. "Kami hanya melakukan tugas kami." Penerbangan sudah separuh jalan. Sebagian besar penumpang tidur. Di kabin yang tenang, Amy merenung. Jika semua orang bisa saling menghargai seperti ini, pekerjaan kami akan jauh lebih bermakna. Lamunannya buyar oleh guncangan tiba-tiba. Pesawat berguncang hebat. Lampu tanda sabuk pengaman menyala. "Para penumpang," ini kapten berbicara, "kita memasuki area turbulensi. Mohon kenakan sabuk pengaman." Amy bergegas ke kabin. Ia khawatir akan kepanikan. Namun yang ia lihat adalah ketenangan. Penumpang duduk tenang, banyak yang memejamkan mata berdoa dengan pasrah. Tidak ada jeritan histeris. Saat guncangan makin keras, seorang wanita muda bule terlihat sangat ketakutan. Pria Indonesia di sebelahnya menyadari hal itu. Dengan sopan dan suara menenangkan, ia berkata, "It's okay, Miss. Gusti Allah, maksud saya Tuhan menjaga kita. Don't worry, this will pass." Amy tersentuh. Di tengah kecemasan sendiri, ia masih bisa peduli pada orang asing di sebelahnya. Di sana Amy melihat kedalaman hubungan antar manusia yang belum pernah ia rasakan. Setelah turbulensi berlalu, Amy membagikan air minum. Wanita bule itu berkata, "Terima kasih. Bapak di sebelah ini sangat baik, dia menenangkan saya." Melihat ketenangannya, saya jadi ikut tenang. Amy tersenyum. Orang Indonesia sepertinya punya bakat alami untuk menenangkan hati orang lain. Kembali ke dapur, Sofia menunggunya. "Bagaimana? Sudah sadar kan?" "Aku sadar. Tapi rasanya aku belum sepenuhnya paham. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang sopan dan peduli?" Sofia menjawab pelan. "Ini baru permulaan. Tunggu sampai kau mendarat di Jakarta. Kau akan lebih terkejut." Amy menatap keluar jendela. Cahaya fajar mulai merekah di Cakrawala. 3 jam lagi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Hati Amy penuh rasa ingin tahu. "Indonesia, tempat macam apa kau sebenarnya?" "Para penumpang, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Waktu setempat pukul 15.30, suhu 29 derajat Celcius." Amy berkeliling untuk persiapan mendarat. Ia terkejut melihat banyak penumpang sudah mengembalikan sandaran kursi, melipat meja, dan merapikan sampah, seolah ingin meringankan beban kru. Pesawat mendarat mulus. Saat taksiing, Amy merasa diselimuti perasaan aneh. Petualangan misterius di Indonesia akan segera dimulai. Saat penumpang turun disembark, Amy berdiri di pintu keluar. "Terima kasih, selamat menikmati perjalanan Anda." Banyak penumpang melambaikan tangan tersenyum lebar, bahkan ada anak kecil yang menyalaminya salim. Setelah penumpang terakhir turun, Julia menghampiri. "Gimana rasanya?" "Damai sekali sampai sulit dipercaya. Tapi aku merasa belum paham sepenuhnya apa keajaiban yang diceritakan para senior." Julia tersenyum. "Itu baru akan dimulai. Dalam 24 jam masa singgah layover, kau akan melihat wajah asli negeri ini." Setelah melewati imigrasi khusus, kru Amy melihat antrean imigrasi penumpang umum. Ratusan orang mengantre dengan tertib. Tidak ada yang saling dorong atau berteriak marah-marah. "Aku jarang melihat antrean setenang ini," gumam Amy. Kru senior Thomas berbisik, "Orang Indonesia punya budaya nerimo, sabar dan santai. Mereka tidak suka keributan." Berjalan di bandara, Amy melihat lantai yang mengilap bersih. Petugas kebersihan tersenyum dan menyapa, "Selamat datang, Miss." Di pengambilan bagasi, Amy melihat kejadian kecil. Seorang pria menjatuhkan tiket parkirnya. Orang lain di belakangnya segera memungut dan mengejarnya, "Mas, tiketnya jatuh."
Pria itu berbalik tersenyum lebar, dan mereka bersalaman akrab seolah teman lama. Kenapa hal sederhana itu membuatku terharu, pikir Amy. Menuju hotel, para kru naik taksi Bluebird yang sudah menunggu. Mobil-mobil itu bersih mengilap, pengemudinya berseragam batik rapi. Mari non, silakan. Sopir taksi membukakan pintu dengan ramah, memasukkan koper dengan hati-hati. Di dalam taksi AC sejuk dan musik instrumental mengalun pelan. Baru pertama ke Jakarta non, tanya sopir dengan bahasa Inggris yang santun. Iya pak, pertama kali. Wah, selamat datang. Lihat ke sana, itu Monas, monumen nasional kita. Emas di puncaknya melambangkan semangat bangsa kami. Semoga non betah di sini. Sopir itu bercerita dengan antusias namun sopan, bukan sekadar melayani tapi seperti ingin berbagi kebanggaan akan rumahnya. Setibanya di hotel mewah di kawasan Bundaran HI, sopir kembali membukakan pintu. Terima kasih non. Hati-hati ya. Masuk ke lobi hotel, budaya keramahan yang lebih dalam menyambutnya. Selamat datang. Para staf resepsionis menyapa dengan tangan di dada, dan senyum tulus yang memancar dari mata bukan sekadar SOP perusahaan. Saya antar ke kamar ibu. Di kamar Amy menemukan sepiring buah-buahan tropis dan kartu ucapan tulisan tangan. Selamat datang di rumah kedua Anda. Malamnya Amy makan malam di restoran hotel. Pelayan menyambutnya hangat. Silakan duduk ibu. Saat air putih disajikan, Amy terkesima. Cara pelayan menuangkan air, menyajikan serbet, semuanya dilakukan dengan kelembutan dan gestur tubuh yang merendah tapi anggun. Ini bukan sekadar servis. Ini seperti memuliakan tamu batinnya. Saat selesai makan, semua staf tersenyum mengantarnya. Terima kasih ibu. Sampai jumpa lagi. Di kamar, Amy berbaring menatap langit-langit. Kenapa di sini segalanya terasa begitu hangat dan memanusiakan manusia? Keesokan harinya Amy bangun pagi untuk jalan-jalan. Pukul 07.00 pagi Jakarta sudah hidup. Ia melihat orang-orang berjalan menuju stasiun MRT. Ia mencoba masuk ke stasiun MRT Jakarta yang modern. Ia terkejut. Stasiun itu sangat bersih mengilap. Orang-orang mengantre dengan rapi di belakang garis kuning mendahulukan penumpang yang turun. Selamat pagi, sapa petugas keamanan MRT dengan ramah. Amy membeli kopi di minimarket. Ia memberikan uang dan kasir menerimanya dengan dua tangan, lalu memberikan kembalian juga dengan dua tangan sambil sedikit membungkuk. Terima kasih, silakan datang kembali. Detail-detail kecil tentang rasa hormat ini menyentuh hati Amy. Kembali ke hotel, kru berkumpul untuk tur kota. Pemandu mereka Pak Budi, pria paruh baya yang jenaka, menyapa. Selamat pagi, hari ini saya akan tunjukkan pesona Jakarta, kota yang penuh kontradiksi tapi penuh cinta. Bus membawa mereka ke kota tua dan Masjid Istiqlal. Amy kagum melihat kerukunan beragama saat melihat katedral berdiri berdampingan dengan masjid. Makan siang, Pak Budi membawa mereka ke warung soto Betawi legendaris di gang sempit namun bersih. Selamat datang tamu jauh ya, sapa pemilik warung, seorang bapak tua berpeci. Amy duduk di sebelah Sofia. Kau sudah berapa kali ke sini, Sofia? Sudah 15 kali. Tapi setiap kali ke sini aku belajar hal baru. Negeri ini sememesona itu. Negeri ini mengajarkanku arti kekeluargaan. Bahwa orang asing pun bisa dianggap saudara, jawab Sofia. Soto Betawi datang. Aromanya menggugah selera. Kuah santan yang kaya rempah membuat Amy terpejam saat mencicipinya. Enak sekali rasanya. Kaya dan dalam. Bapak pemilik warung tersenyum lebar melihat ekspresi Amy. Syukur kalau eneng suka. Tambah nasi kalau kurang ya. Setelah makan mereka pergi ke area Sudirman saat jam pulang kantor. Di jembatan penyeberangan Amy melihat ribuan orang. Perhatikan kata Pak Budi, meski padat orang-orang memberi jalan pada ibu hamil. Saat ada yang tak sengaja bersenggolan mereka saling mengangguk dan berkata, maaf, tidak ada amarah yang meledak. Di tengah kemacetan dan kepadatan kami belajar untuk bersabar dan berbagi ruang. Itulah Indonesia, jelas Pak Budi bangga. Tur berakhir. Kembali ke hotel, Amy menatap kelap-kelip lampu Jakarta dari jendela kamarnya. Ada sesuatu yang merasuk ke jiwanya. Pintu diketuk. Julia masuk. Boleh mengobrol sebentar tentu. Bagaimana kesanmu tentang Indonesia? Amy berpikir sejenak. Aku terharu tapi sulit dijelaskan. Kenapa hal ini begitu menyentuh hatiku? Julia tersenyum bijak. Itulah keajaiban Indonesia. Di permukaannya terlihat ramah, tapi akarnya adalah filosofi. Di sini ada istilah gotong royong dan adab. Itu bukan sekadar sopan santun, tapi kesadaran bahwa kita semua terhubung. Bahwa membantu orang lain adalah kebahagiaan, bukan beban. Julia melanjutkan, dulu aku juga bingung apa arti melayani.
Tapi setelah mengenal budaya Indonesia aku sadar. Pelayanan sejati bukan tentang menjadi hamba, tapi tentang memberikan hati layaknya pada keluarga sendiri. Kata-kata itu meresap dalam benak Amy. Selama ini ia menganggap menjadi pramugari hanya soal memenuhi permintaan dan menyelesaikan masalah. Tapi di Indonesia, ia melihat hubungan yang saling memuliakan. Keesokan harinya penerbangan kembali ke Los Angeles. Saat boarding, Amy memutuskan mengubah caranya. Dulu ia hanya tersenyum SOP. Kali ini ia menatap mata setiap penumpang, menyalurkan rasa selamat datang dari hati yang paling dalam, meniru kehangatan yang ia terima di Jakarta. Selamat datang Bapak Ibu, senang bertemu Anda. Para penumpang seolah merasakan perubahannya, memberikan respon yang lebih hangat. Setelah lepas landas, sebuah keluarga Amerika membuat kursi mereka berantakan dan anak-anaknya berlarian di lorong. Dulu Amy pasti akan kesal, namun kini hatinya berbeda. Mereka bukan berniat jahat, hanya lelah. Amy mendekat dengan lembut, berlutut, menyamakan tinggi dengan anak-anak itu. Halo jagoan, sedang bertualang di pesawat ya? Mau lencana sayap khusus dari kapten. Tapi syaratnya harus duduk tenang seperti pahlawan super. Oke, mata anak-anak itu berbinar. Orang tua mereka menatap Amy dengan rasa terima kasih yang mendalam. Situasi terkendali bukan dengan perintah tapi dengan kasih sayang. Di tengah penerbangan, seorang pengusaha Indonesia menghampiri Amy. Mbak, maaf, sepertinya penumpang asing di sebelah saya sedang sakit. Amy bergegas. Seorang wanita muda pucat dan menggigil. Amy segera mengambil air hangat dan selimut. Sementara ia merawat wanita itu, pengusaha Indonesia tadi, tanpa diminta berdiri. Mbak, biar saya pindah sebentar ke kursi kosong di belakang supaya Mbak leluasa merawat dia. Terima kasih banyak Pak. Pria itu tersenyum tulus. Sama-sama, kita kan harus tolong-menolong. Kalimat itu lagi. Tolong-menolong. Koneksi batin yang kuat antar manusia. Saat mendarat di Los Angeles, Amy berdiri di pintu keluar. Terima kasih, hati-hati di jalan. Penumpang Indonesia melambaikan tangan hangat. Dan ajaibnya, penumpang barat yang biasanya dingin hari ini banyak yang tersenyum dan berkata, "Thank you, great flight." Setelah semua penumpang turun, Julia menepuk bahu Amy. Kau sadar, karena hatimu berubah, penumpang pun ikut berubah. Kau membawa semangat Indonesia itu ke dalam kabin. Amy mengangguk haru. Kehangatan dan gotong royong. Itu bukan hanya budaya lokal tapi kunci hubungan antar manusia ya. Bulan-bulan berlalu, Amy melayani berbagai rute internasional. Dimanapun ia terbang, ia tak pernah melupakan semangat keramahan Nusantara itu. Komentar pujian untuknya membanjiri perusahaan. Suatu hari Amy diminta menjadi instruktur pelatihan pramugari baru. Pekerjaan kita bukan sekadar mengantar makanan. Amy berdiri di depan kelas dengan percaya diri, tapi menghubungkan hati manusia. Ia menceritakan pengalamannya di Indonesia. Tentang senyum tulus, tentang sopir taksi yang bangga, tentang penumpang yang saling membantu. Saya menemukan filosofi hidup di Indonesia, bahwa melayani dengan hati yang tulus adalah bentuk kehormatan diri tertinggi. Seorang pramugari baru mengangkat tangan. Kak Amy, bulan depan saya dapat jadwal pertama ke Jakarta. Saya takut, katanya, rutenya spesial tapi misterius. Amy tersenyum, teringat dirinya yang dulu. Aku hanya punya satu saran. Ia menatap mata juniornya. Buka hatimu. Biarkan kehangatan negeri itu menyentuhmu. Dan sadarilah perubahan dalam dirimu. Perubahan? Ya? Indonesia itu seperti cermin. Ia akan memantulkan versi terbaik dari kemanusiaan kita. Beberapa tahun kemudian, Amy diundang berbicara di konferensi penerbangan dunia. Yang mengubah karier dan hidup saya adalah pertemuan dengan sebuah rute. Suaranya lantang bergema. Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa pelayanan sejati melampaui batas negara dan budaya. Itu adalah bahasa universal bernama ketulusan. Usai pidato, seorang pria Indonesia tua mendekatinya. Terima kasih atas pidato yang indah, Nona Thompson. Saya mantan kru maskapai Indonesia. Saya terharu Anda begitu menghargai budaya kami. Amy membungkuk hormat, menangkupkan tangan di dada. Sayalah yang berterima kasih, Pak. Indonesia mengajarkan saya arti menjadi manusia. Pria itu tersenyum bijak. Keramahan bukan hanya milik Indonesia, Nona. Itu adalah benih yang ada di setiap hati manusia. Kami hanya menyiramnya sedikit lebih sering. Mata Amy berkaca-kaca. Dalam perjalanan pulang, Amy menatap langit senja. Jejak pesawat membentang berwarna emas. Di atas sana hari ini pun ada seseorang yang sedang melayani dengan sepenuh hati. Semuanya berawal dari pertemuan dengan rute Indonesia. Hidup Amy berubah drastis bukan sekadar karena wisata budaya, tapi karena benih ketulusan yang tertidur dalam hatinya telah dibangunkan oleh kehangatan Nusantara. Dalam hubungan antar manusia, perbedaan budaya kadang jadi tembok.
Namun ketika kita melampauinya dengan hati, rasa kita benar-benar terhubung. Apa yang Amy pelajari di Indonesia bukan sekadar teknik layanan, tapi sikap hidup untuk memuliakan orang lain. Dan mungkin jika kita semua menerapkan sedikit saja semangat gotong royong dan keramahan itu dalam hidup sehari-hari, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih indah. Bagaimana menurut Anda cerita ini berakhir di sini? Silakan tulis pendapat dan perasaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like untuk kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.